Untuk pertama kita akan bahas masalah tema tahunan, lalu fokus pasar apa, berita dan data yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, dan yang terakhir adalah halo Alpha Trader Warriors, kita ketemu lagi di acara What They Say. Acara ini tentu akan membahas masalah apa yang sedang dibicarakan di pasar uang saat ini. Dan tentunya Anda sudah mengetahui bahwa di awal tahun ini harga tidak bergerak banyak. Sebenarnya apa sih yang ditunggu? Oke, coba sebelumnya kita akan membuat suatu disclaimer dulu tentunya. Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau trading, sehingga yang mengatasnamakan Reza Aswin itu adalah penipuan semata. Jangan pernah transfer. Traders Alpha, kita akan coba bahas dulu bahwa Forex itu sebenarnya adalah instrumen keuangan yang paling berbahaya di muka bumi, sehingga kita perlu hati-hati apabila bertransaksi Forex. Begitu, edukasi sangat diperlukan agar kita bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman. Fakta membuktikan bahwa 90% traders yang trading di Forex itu mengalami kekalahan dan hanya 10% yang mengalami profit secara konsisten. Itu semuanya tentunya disebabkan karena adanya edukasi kurang atau literasi keuangan yang kurang baik. Untuk itu, komunitas Alpha dan jajarannya tentunya membuat suatu komunitas yang kedepannya akan jauh lebih baik. Traders, kita akan coba membahas suatu materi yang berbicara masalah outlook pada bulan Januari. Untuk pertama kita akan bahas masalah tema tahunan, lalu fokus pasar apa, berita dan data yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, dan yang terakhir adalah bagaimana strategi tradingnya. Kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu tema tahunan. Kita sudah tahu bahwa setiap kita akan bertransaksi, maka kita akan mempunyai suatu tema. Seperti tahun 2018, The Fed menaikkan suku bunga selama 4 kali berturut-turut. Dan ini tentunya membuat mata uang US dollar menguat. Tetapi masalahnya ada di tahun 2019 pada saat terjadi perang dagang. Itu adalah tema yang paling panas yang pernah ada, di mana Amerika Serikat dan China mengadakan perang dagang. Donald Trump menaikkan pajak untuk besi dan aluminium, dan akhirnya semua rantai pasokan terganggu. Tahun 2020 temanya adalah pandemi COVID-19. Kita udah tahu bahwa pertumbuhan menjadi di bawah 0. Tahun 2021 temanya recovery. Dan tahun 2022 kita sudah tahu bahwa angka inflasi yang sangat tinggi. Apa yang akan terjadi dengan tahun 2023? Kita akan bahas satu persatu. Kalau kita berbicara masalah tahun 2023, maka kita akan berbicara masalah bisa nggak Bank Sentral meredakan angka inflasi yang sangat tinggi. Fokus utamanya tentu ada di Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pada tanggal 1 Februari, The Fed akan melakukan meeting yang pertama pada tahun ini. Sehingga para pelaku pasar akan fokus semuanya atau menunggu kebijakan moneter The Fed. Apakah dia akan menaikkan 25 basis point atau justru 50 basis point. Nah, untuk itu tentunya yang perlu diperhatikan adalah berita atau data-data yang sedang berkembang saat ini. Kalau kita lihat dari hasil notulen rapat The Fed bulan lalu, bahwa masih akan terus menaikkan suku bunga sampai terjadi suatu perbaikan data ekonomi, terutama di sektor tenaga kerja maupun di sektor aktivitas pabrikan. Itu semua nanti akan tercermin dalam angka inflasi. Di sisi lain, kalau kita lihat negara Inggris, tentunya ketidakpastian banyak sekali terjadi. Mulai dari ekonomi, politik, bahkan keuangan. Ketidakpastian inilah akhirnya yang mungkin tahun 2023 ini, Inggris akan menjadi epicentrum terjadinya suatu krisis. Bagaimana dengan China? Akhir-akhir ini tentunya kita melihat bahwa China sudah mulai membuka negaranya. Strategi nol COVID sudah dihilangkan. Permasalahannya adalah angka COVID-nya terus
meningkat. Itu yang menyebabkan akhirnya data-data aktivitas pabrikan dan jasa di China berujung dengan pelemahan. Untuk itu, kita perlu melihat data-data ekonomi yang akan keluar pada bulan Januari ini. Para pelaku pasar tentunya akan menunggu data CPI dari Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Selain itu, data GDP pun akan ditunggu pada pertengahan bulan, yaitu untuk negara Inggris, dan di akhir bulan itu negara Amerika Serikat. Khusus untuk bulan Januari ini, kebijakan moneter yang akan menjadi fokus para pelaku pasar adalah Bank of Japan dan Bank of Canada. Traders Alpha, bagaimana dengan strategi trading untuk di bulan Januari? Untuk bulan Januari ini, gold tentunya masih menjadi primadona, sama dengan indeks saham Amerika Serikat. Tentunya dengan ketidakpastian yang cukup tinggi menyebabkan gold dapat terus naik, sedangkan indeks saham tentunya banyak para pelaku pasar memprediksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga secara agresif lagi. Bagaimana dengan forex? Untuk saat ini yang masih berpeluang adalah mata uang euro, di mana Bank Sentral Euro atau Euro Central Bank kan tetap menaikkan suku bunga walaupun secara bertahap dan tidak terlalu besar sampai di tahun 2025. Sentimen inilah yang diambil oleh Euro Central Bank. Masuklah ke dalam suatu komunitas yang positif, komunitas Alpha. Silahkan join di komunitas Alpha. Daftarkan diri Anda di website www.komunitasalpha.com dan mulailah registrasi. Dapatkan harga promosi dengan mendaftarkan hari ini karena diskon akan berlaku sampai tanggal 21 Januari dengan kode Pejuang Cuan. Saya Reza Aswin, kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya.